Assalamualaikum guys. Balik lagi di berbagi cerita. Kali ini gue nyoba mau bahas segmen baru nih. Yaitu segmen di balik foto yang menceritakan ada kisah apa di balik foto tersebut. Kira-kira kalian penasaran gak nih, ada cerita apa di balik foto wanita cantik ini? Yuk simak kisahnya. Wanita cantik dalam foto tersebut bernama Blanche Monnier. Blanche Monnier lahir pada tanggal 1 Maret 1849 di Poitiers, Prancis di tempat yang dianggap sebagai keluarga yang luar biasa pada saat itu. Mungkin tidak ada yang akan mengira ada kisah yang sangat menyedihkan di balik foto wanita ini karena dia adalah anak dari keluarga borjuis konservatif yang dihormati di Poitiers dari keluarga bangsawan kuno. Bahkan dia sangat terkenal karena kecantikan fisiknya, dan menarik banyak calon pelamar untuk menikah. Bisa dibilang kehidupannya sangat terjamin karena dia adalah anak dari seorang bangsawan yang sangat terkenal dan dihormati di Perancis. Yang berarti dia tidak perlu khawatir tentang uang atau menyusahkan dirinya sendiri dengan pekerjaan seperti rekan-rekannya yang kurang beruntung yang berkaitan dengan kelas bawah. Yang harus dia lakukan hanyalah menghadiri acara sosial, terlihat cantik dan menemukan suami yang layak. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Hehehe bercanda guys. Semuanya berubah saat Blanche Monnier jatuh cinta pada seorang pengacara miskin yang tinggal di sekitar rumahnya dan menolak semua lamaran dari para bangsawan. Bahkan Blanche Monnier berencana menikah dengan pengacara tersebut saat berumur 25 tahun. Tapi ya kayak di film-film, ibunya yang merupakan bangsawan mana setuju putrinya menikah dengan rakyat jelata. Apalagi pria yang dicintai putrinya tersebut lebih tua dari putrinya tersebut. Awalnya sang ibu membujuk putri tersebut dengan cara halus tapi karena tekad putrinya yang besar alhasil pada akhirnya ibunya pun menggunakan kekerasan. Karena dia beranggapan apa kata dunia jika putrinya yang sangat cantik kaya dan seorang bangsawan menikah dengan rakyat jelata. Itu hanya akan merusak reputasi keluarganya sebagai bangsawan. Akhirnya sang ibu memenjarakan anaknya di sebuah loteng kecil yang berada di vilanya di 21 Rue de la Visitation. Ruangan itu adalah ruangan kecil dengan hanya ada sebuah jendela sebagai penerangannya dan bahkan satu-satunya penerangan itu pun ditutup dengan kayu sehingga dia tinggal di loteng tersebut dalam keadaan gelap gulita itu. Bahkan dia rantai di tempat tidur sehingga tidak dapat pergi kemana-mana, bahkan tidak diizinkan untuk ke toilet apalagi mandi. Kebayang gak bro, gimana kalian tinggal di ruangan tersebut selama 25 tahun? Tanpa ada cahaya sama sekali tanpa toilet dan dalam keadaan dirantai di tempat tidur yang bahkan hanya terbuat dari jerami. Mungkin ada yang berpikiran kenapa kok ayahnya dan kakaknya diam aja, by the way ibunya adalah seorang janda. Jadi ya entah ayahnya udah meninggal atau mungkin gak tahu, karena gue juga gak dapet infonya apakah dia janda ditinggal mati atau gimana. Terus kalau kakaknya gimana? Nah terakhir tentang kakaknya bakal dijelasin di bagian akhirnya. Terus mungkin ada yang nanya gimana dengan kekasihnya tersebut apa ia masa gak nyariin? Nah si kekasihnya ini namanya pengacara Victor Chamail. Dia udah berulang kali menyelidiki di mana kekasihnya yang tiba-tiba menghilang tetapi si Victor ini masih belum mendapat titik terang. Bahkan Victor meninggal secara tak terduga pada tahun 1885. Meninggalnya Victor apakah penyebabnya adalah karena ibunya Blanche? Ya siapa yang tahu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, masa kerabatnya yang lainnya gak ada yang tahu sih? Gak mungkin banget kan? Tapi ternyata semuanya udah direncanain dengan detail oleh ibunya. Orang tua Blanche memberitahu teman-teman dan kerabatnya bahwa dia dikirim ke semacam sekolah asrama di Inggris Raya dan karena jadwalnya yang padat makan tidak dapat segera kembali ke rumah. Bahkan pada titik di mana dia seharusnya Blanche sudah menyelesaikan studinya, kebohongan yang dibuat oleh ibunya berkembang dan ceritanya Blanche memilih untuk hidup sendiri di Skotlandia. Setelah 25 tahun Blanche dikurung di loteng tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1901 jaksa agung Paris menerima surat anonim, yang pengirimnya tetap tidak diketahui hingga hari ini. Jangan-jangan ini yang nulis suratnya adalah pendiri pertama Anonymous yang ada sekarang nih. Hehe bercanda doang ya guys ya. Biar gak serius-serius amat.
Penulis surat itu cukup ringkas namun tidak menyisakan ruang untuk salah tafsir. Beginilah isi suratnya, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seseorang yang dikurung di rumah Madame Monier, setengah kelaparan dan hidup di atas sampah busuk selama 25 tahun terakhir, dengan kata lain, dalam kotorannya sendiri. Awalnya si jaksa sempat ragu nih karena dia aja gak tahu siapa nih yang kirim surat, apalagi keluarga Monier ini adalah keluarga bangsawan yang baik dan dihormati. Tapi berhubung ini adalah tugasnya dan ya gak ada salahnya juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang isinya cukup mengerikan juga. Akhirnya si jaksa agung ini memerintahkan kepolisian untuk memeriksa kediaman keluarga Monier. Nah polisi yang benar tuh harusnya kayak gini ya, menyelidiki kasus meskipun masih sekedar dugaan. Toh gak ada salahnya juga kan ngecek, siapa tahu benar. Jangan sampai ada sesuatu yang jelas-jelas buktinya udah ada dan jelas, tapi malahan gak mau diperiksa. Setelah surat perintah keluar, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di kediaman Monier. Awalnya tidak ada yang aneh dengan villa tersebut, namun saat polisi menuju ke arah loteng, tercium bau yang tidak sedap dan saat polisi menemukan asal bau tersebut berasal dari loteng yang digembok. Dan saat polisi membuka ruangan tersebut, akhirnya mereka menemukan pemandangan yang akan terus tertanam dalam pikiran mereka selama sisa hidup mereka. Polisi melihat Blanche Monier tanpa busana berada di atas ranjang jerami berjamur yang dipenuhi oleh kotoran manusia, sisa-sisa makanan yang sudah membusuk dan ratusan serangga. Dan kondisi Blanche sangat mengenaskan, dia ditemukan dalam kondisi kekurangan gizi. Bahkan berat badannya hanya 25 kg. Polisi pun tidak tahan berlama-lama di ruangan tersebut karena baunya yang luar biasa. Bisa kebayang gak tuh gimana rasanya jadi Blanche yang selama 25 tahun ada di sana. Karena 25 tahun terkunci, Blanche mengembangkan masalah mental utama dan masalah kesehatan seperti coprofilia, eksibisionisme, dan skizofrenia. Buat yang gak tahu apa itu coprofilia, eksibisionisme, dan skizofrenia, bisa googling sendiri ya biar gak kepanjangan. Bahkan tidak lama setelah penemuan Blanche, semua surat kabar di Eropa memberitakan peristiwa ini. Tidak sampai di situ saja, bahkan ternyata berita ini sampai ke Amerika Serikat dan dimuat di surat kabar New York Times. Setelah penyelidikan oleh kepolisian Perancis, akhirnya ibu dan kakaknya diputuskan bersalah. Sang ibu meninggal 15 hari setelah dipenjara yang diakibatkan oleh serangan jantung. Sementara sang kakak, Marcel Monier menerima hukuman penjara selama 15 tahun. Namun pada akhirnya sang kakak dibebaskan setelah mengadukan banding, karena menurut hukum pada saat itu ia tidak diwajibkan secara hukum untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari bahaya kematian atau cedera, menurut hukum pidana Prancis. Sedangkan untuk Blanche, dia tidak pernah pulih. Trauma yang dialaminya terlalu serius untuk diatasi. Bayangkan seorang wanita muda yang sangat normal dengan pikiran yang sehat dan penuh kehidupan berdesakan di sebuah ruangan kecil dan terus dirantai ke tempat tidur, dipaksa untuk duduk di kotorannya sendiri, tidak pernah melihat cahaya hari, tidak pernah melihat manusia lain kecuali ibunya yang akan mampir untuk mengantarkan makanannya. Hingga pada harinya Blanche meninggal di rumah sakit jiwa pada usia tahun. Bahkan setelah kematiannya kisah ini terus melekat dan dia dikenal sebagai La Sequestre de Poitiers yang artinya penculikan Poitiers. Kisah ini cukup tragis ya guys, apalagi dia adalah seorang bangsawan yang cantik dan terpandang.